Kandri ini dinamakan Kandriwai. Wah, apa itu Pak Kandriwai, Pak? Jadi Kandriwai ini Selamat siang semuanya, kembali lagi di Menyapa Desa bersama saya, Anggi. Baik, saya lepas masker terlebih dahulu. Ya, di sini saya sedang bersama dengan Bapak Duki, pengelola Desa Wisata Kandri. Ya, selamat siang Pak Duki. Selamat siang. Mungkin bisa dilepas lebih dahulu Pak maskernya. Oke. Baik. Jadi kita sudah menjaga jarak. Jadi ini lebih dari 1 meter dan semoga aman saja. Ini juga di ruangan terbuka yang sirkulasi udaranya lancar. Jadi aman ya Pak kalau kita mengobrol tanpa menggunakan masker. Baik, selamat siang Pak Duki. Selamat siang. Yes. Ini bisa dijelaskan Pak Duki. Pak Duki ini sebagai apa di Desa Kandri? Lalu peran Pak Duki gitu di Desa Kandri ini bagaimana? Oh iya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini banyak baju ya saya ini. Dari awal dari Desa Wisata Kandri mulai dari pertanian, dan kebetulan saya sebagai ketua kelompok tani muda mandiri. Ya. Itu kelompok tani yang ada di sini ya Pak ya? Kelompok tani ada yang di sini. Ya. Jadi kalau di kota itu ada KTNA namanya, Kontak Tani Nelayan Andalan. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai bendara Kontak Tani Nelayan Andalan di Kota Semarang. Nah, di Kandri ini kita kolaborasi dengan Pok Darwis Pandanaran. Jadi kelompok sadar wisata, bukan kelompok modern mbok wis, tapi kelompok sadar wisata di Kandri. Namanya Pok Darwis Pandanaran. Kita bikin desa wisata di Kandri ini kerjasama dengan pertanian, dan di Kandri ini dinamakan Kandriwai. Wah, apa itu Pak Kandriwai, Pak? Jadi Kandriwai ini singkatan dari Wisata Adventure Edukasi. Wah, Kandriwai gitu ya Pak, WAE. Wisata Adventure Education. Jadi bukan hanya wisata tapi juga mengedukasi ya Pak ya. Iya. Kemudian nih Pak, awal mula terbentuknya Desa Wisata Kandri itu bagaimana Pak? Jadi mayoritas di Kandri ini masyarakatnya sebagai petani. Ya 80% petani. Karena kena dampak Waduk Jati Barang, ini ada 84 hektar lahan pertanian kita kena waduk. Juga ada 54 hektar lagi kena investor. Jadi lahan pertaniannya udah habis. Ya tinggal sedikit. Terus bagaimana para tokoh masyarakat ini mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya dengan berbagai hal ya. Karena kita itu dengan dekat dengan objek wisata Waduk Jati Barang juga Goa Kreo, akhirnya kita bikin desa wisata. Jadi desa wisata ini tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Biar ekonomi itu tidak mati ya Pak, ekonomi masyarakat di samping ya, itu Pak, juga membantu pemerintah. Karena banyak objek-objek wisata yang mati karena tidak berdekatan dengan objek-objek yang lain. Jadi travel agent itu biasanya lebih ke one day tour, wisata sehari. Jadi kalau ada wisata-wisata yang dekat dengan objek-objek yang dekat, ini akan wisatawannya akan banyak lah. Jadi tidak kejauhan. Nah itu tujuan kita. Produk apa Pak yang biasanya menjadi ikon di Desa Kandri ini? Jadi kita lebih ke edukasinya. Edukasi. Jadi kita ngajari menanam padi, jabut singkong, berikut olahannya, terus peternakannya juga,
Terus perikanannya juga, jadi edukasi caranya menangkap ikan, caranya jabut singkong, nanam singkong dan lain sebagainya. Jadi nanti para wisatawan datang ke sini diajari bagaimana cara menanam dan beternak mungkin ya Pak ya. Jadi, baik. Tapi wisata itu kan harus selalu inovasi. Iya betul. Jadi makanya kita terus selalu berinovasi, tidak hanya edukasi di bidang pertanian saja, tapi UMKM-nya juga. Sekarang misalnya dengan UMKM kuliner kita bikin cooking class, paket cooking class. Cooking class itu masak apa nih Pak? Wah, kalau sini kebanyakan olahan singkong ya. Olahan singkong. Jadi 70% di sini banyak tanaman singkong. Jadi kita edukasi belajar cara membuat olahan dari singkong. Makanan, ternyata gitu ya. Ternyata olahan singkong itu dari daun sampai akarnya itu bisa dimanfaatkan sebagai olahan makanan. Dari daun sampai singkongnya akarnya sangat bermanfaat. Itu dibikin apa aja Pak? Contohnya daunnya. Bisa dibikin keripik daun singkong. Kalau di Omah Pohung itu terkenal dengan keripik tiongke. Oh, keripik tiongke itu dari daun singkong. Dari daun singkong itu warna, bentuk dan rasanya persis belut, keripik belut. Oh iya. Enak, keripik gurih-gurih gimana gitu ya Pak ya? Kayak bahasa Mandarin ya. Tiongke ternyata bahasa Jawa loh itu. Oh, berasal dari Tiongke karena pohonnya singkong tinggi-tinggi. Yang mete istri saya itu pendek. Jadi perlu ditiongke. Oh, ditiongke. Oh iya baik. Nah, itu kan daunnya. Mungkin kalau singkongnya sendiri bisa diolah jadi apa? Singkongnya bisa dibikin olahan. Ada kita bisa bikin tiwul. Di bahan bakunya dulu kita bikin mokaf. Mokaf itu apa Pak? Mokaf itu kalau bahasa Jawanya modified cassava flour. Itu bahasa Jawa ya Pak? Saya kira cassava itu bahasa Jerman. Jadi tepung dari singkong itu bisa diolah berbagai macam, bisa dibikin brownies, bisa dibikin rainbow cake, bisa pengganti tepung terigu maupun tepung beras. Untuk goreng ayam bisa crispy. Jadi rasa ayam goreng rasa singkong. Bisa dibikin mie juga. Tapi kalau dibikin mie karena singkong itu tidak mengandung gluten, jadi harus 50-50 dengan terigu. Jadi mie singkong. Nah itu penjualannya Pak kalau misalnya kulitnya juga bisa dibikin. Oh ya belum selesai ini tadi baru daun singkong sekarang kulitnya apa Pak? Dijadiin kulitnya apa Pak? Bisa dibikin steak. Steak kulit singkong. Nih. Air fermentasinya bisa juga dibikin. Fermentasi dari si singkong itu. Jadi kalau mau bikin mokaf itu kan 72 jam irisan singkong itu kan difermentasi dulu biar hilang bau dan rasanya. Lah airnya bisa dibikin nata de cassava. Bukan nata de coco, nata de cassava. Oke, jadi buat kalian semua yang penasaran banget nata de cassava itu seperti apa, biasanya kan nyicipin nata de coco nih. Nah ini nata de cassava, langsung aja datang ke Desa Wisata Kandri. Nanti ketemu sama Pak Duki, bisa nyicipin langsung nata de cassava ini seperti apa. Saya juga penasaran Pak nih rasanya seperti apa ya. Baik, itu udah semua untuk produk-produknya Pak? Banyak masih sih produk-produk. Semua dari olahan peternakan sapi, susu, kita bisa bikin es krim, pasteurisasi susu, terus olahan susu aneka rasa. Jadi ada namanya UMKM Kandrito. Kandrito. Nama desanya Kandri, biar kayak Italia. Oh, Kandrito. Ditambah itu Kandrito. Nah itu bikin pasteurisasi susu dan es krim dan aneka rasa. Ada saritem.
Saritem apa tuh Pak? Saritem Pak? Sari ketan hitam. Wah, banyak susu. singkatan ya di sini ya, dan singkatannya tuh keren-keren, bikin telinga kita tuh penasaran apa sih artinya gitu ya Pak. Baik, oke Pak, selain tadi rasa saritem itu ada rasa apa lagi Pak? Pak, banyak sih, ada kacang hijau, ada belimbing bulu dan lain sebagainya. Susu agak kecut-kecut dong Pak berarti Pak. Wah, ini harus dicoba nih susu tapi ada rasa asam-asam dari tadi belimbing wulu. Baik, untuk penjualannya Pak, itu kan tadi ada produk, pemasarannya gitu. Pemasaran kita tiap kali kegiatan teman-teman UMKM ini basar. Jadi semua ada, kita bikinkan tempat untuk berjualan. Jadi alhamdulillah sebelum pandemi ini hampir tiap hari banyak pengunjung yang datang ke Kandri. Bahkan puncak 2018 kita sudah capai 12 ribuan yang edukasi, dan yang hadir, yang berkunjung selain edukasi Kandri ya sekitar 20-an ribuan. Jadi pendapatan kotor di tahun 2018 itu bisa mencapai 1,4 sekian miliar. Wow, hampir 1,5. Mantap ya Pak ya. Itu memang menggunakan orang-orang SDM di sini juga ya Pak ya. Baik, itu kan tadi kan Bapak cerita tentang sebelum pandemi ya Pak. Lalu setelah pandemi ada kiat-kiat apa atau cara bagaimana biar tetap Desa Kandri ini tetap hidup, masyarakat juga tetap bisa berkegiatan gitu Pak? Kita banyak kiat-kiat, jadi bagaimana homestay-nya bisa laku, terus wisatawan tetap di Kandri. Bahkan kita kemarin juga dengan mitra kerjasama dengan Tribun, dengan Udinus, kita itu bikin game. Jadi game online. Game online tentang desa wisata Kandri juga. Wah, menarik. Ini yang membuat dari? Ya, termasuk pribadi juga. Kemarin kita bikin paket sehari bersama Pak Mas Duki. Jadi biar semuanya itu laku. Jadi homestay-nya laku, UMKM-nya laku, pertaniannya juga laku. Tapi untuk di masa pandemi ini paling yang nggak ada matinya memang kunjungan wisata di bidang pertanian. Contohnya petik jambu kristal. Kayak di Malang itu ada petik apel, di Kandri petik jambu kristal sendiri. Terus itu terus berjalan ya Pak? Iya, petik jeruk lemon. Nah, itu masih sampai sekarang masih ada kunjungan untuk datang dan petik buah. Oke, itu strategi-strateginya ya Pak ya. Ada game online juga tadi yang buat dari mahasiswa ya Pak ya. Kemudian ada menghidupkan homestay. Lalu syukur alhamdulillahnya masih terus berjalan di bidang pertanian seperti memetik jambu kristal. Kemudian tadi ada apa lagi Pak? Jeruk lemon. Nah itu nih cewek-cewek nih yang suka ibu-ibu perawatan gitu ya Pak ya. Karena selfie-nya dia ramai. Selfie di petik buah itu bisa bergaya-gaya di musim pandemi. Iya betul sekali. Karena masa pandemi memang di media sosial itu malah orang-orang malah lebih aktifnya di media sosial gitu. Baik, tadi Pak Duki sudah membahas sedikit mengenai kemitraan. Nah kalau di Desa Kandri ini Pak membangun mitra dengan siapa saja? Ya, kita yang jelas kita dengan pemerintah, kita dengan BUMN, terus dengan swasta, media-media media seperti kayak Tribun, kayak Suara Merdeka dan lain sebagainya. Terus perguruan tinggi kayak UNES. Mereka tuh yang punya kewajiban untuk membantu kita. Karena diwajibkan oleh pemerintah, 1 BUMN, 2 perusahaan, 3 perguruan tinggi itu yang punya CSR maupun PKBL. Jadi yang perlu kita mitra dengan perbankan juga. Jadi untuk dengan misalnya
dengan Dinas Koperasi dan Bank Jateng, ada Kredit Wibawa, dan kita juga dengan bank-bank yang lain yang kita ini baru sonding-sonding lagi dengan BKK Jateng dan BKK Jateng. Baik, berarti udah perbankan sudah, pemerintahan sudah, iya, terus perguruan tinggi ya Pak ya. Baik, lalu ada mungkin komunitas-komunitas juga pasti. Oh iya, komunitas kayak kebudayaan juga kita gandeng budayawan, seniman, ya kita ajak main bareng di sini. Bahkan kita sama UKM UNES itu kita kebetulan tahun 2020 ini Desember kemarin kita dapat bantuan dari Kementerian Pariwisata Gamelan. Nah, alhamdulillah teman-teman dari Bakar Jawi UKM UNES gitu ngajari Januari sampai sekarang. Terus kemarin itu di bulan Maret ada kunjungan pelatihan main gamelan, dan teman-teman yang dilatih dari UNES itu sudah jadi instruktur. Wah, keren banget ya rata-rata anak muda kita jadi pemberdayaan pemuda itu kita giatkan. Jadi bikin kriya, bikin kerajinan-kerajinan, budaya, tari-tarian dan sebagainya anak-anak muda di sini. Jadi bukan hanya memetik buah, bukan hanya meminum minuman, tapi juga belajar bagaimana kita yang anak-anak muda itu lebih mencintai budaya kita sendiri. Kita juga kerjasama dengan organisasi-organisasi kepemudaan, pelajaran, seperti kayak kita mendatangkan wisatawan-wisatawan dari mancanegara. Kita kerjasama dengan ISEC Internasional. Baik, nah ini kan luar biasa sekali ya Desa Kandri ini sudah mendapatkan banyak reward, sudah menggandeng banyak mitra juga untuk berkolaborasi. Kalau misal ada mahasiswa KKN nih Pak yang mau KKN di Desa Wisata Kandri, program-program apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa padahal nih Desa Kandri sudah begitu maju dan dikenalnya di nasional gitu Pak? Gini, jadi desa wisata itu kan selalu harus inovatif. Ya. Jadi kita selalu inovasi terus. Jadi kalau mahasiswa yang mau KKN sini, nanti kita kolaborasinya apa yang mau kita program kerja desa wisata ini yang belum dilakukan. Jadi kita sounding dengan teman-teman mahasiswa, misalnya yang belum ini mau bikin kampung Jawa. Kalau kampung Inggris sudah banyak. Kampung Jawa. Kita kerjasama misalnya dengan fakultas bahasa Jawa, bisa nanti kita sama mahasiswa KKN. Terus inovasi apa di bidang kebudayaan? Inovasi bidang apa lagi gitu? Mungkin kuliner, mungkin terus tata boga dan lain sebagainya. Arsiteknya bikin apa gitu. Banyak yang dikerjakan pokoknya di Kandri. Jadi masih banyak yang harus dibangun karena itu wisata harus selalu inovatif. Iya betul. Jadi nggak stagnan di situ-situ aja ya Pak ya. Iya. Itu kita kalau kita banyak survei yang sudah kita survei. Terutama yang viral itu tidak waktunya tidak lama, karena tidak ada inovasi dan biayanya mahal. Contohnya kita bikin spot foto foto nanti sebulan 2 bulan habis, viral mungkin di 1 bulan 2 bulan, terus tapi tahun berikutnya nggak diinovasi lagi. Jadi akhirnya orang bosen ya Pak ya, bosen karena tidak ada kalau inovasi. Di sini kan nggak, jadi kebudayaannya diinovasi apa, nanti apalagi di kulinernya mau diinovasi apa, mungkin dibikin pasar, bikin apa dan lain sebagainya. Edukasinya juga, sekarang bikin hasil-hasil pertanian hanya dibikin macam keripik, terus olah-olahan makanan. Padahal hasil-hasil pertanian limbahnya bisa dibikin kriya, bisa untuk juga pewarna batik alam. Di sini juga ada pembuatan batik. Kita punya batik Siwarak namanya. Jadi di RW 2 itu kebetulan desanya Siwarak. Jadi ada batik Siwarak. Kita juga ada batik lukis kontemporer.
Nah, di sini di RW 1 kontemporer kan teman-teman bisa berlatih yang lukis, bisa melukis sambil dibatik di kain. Ada juga nanti dikembangkan di Lokabus. Apa itu Pak Lokabus, Pak? Lukis kain busana. Wah, ada lagi nih, baru lagi Lokabus, lukis kain busana. Baik, tadi buat yang belum tahu, jadi si Warak itu juga ikon kota Semarang ya Pak ya. Ya, jadi banyak banget nih yang bisa dipelajari di sini. Lalu Pak, ini kan sudah ada produk-produk yang dihasilkan. Edukasinya juga bukan hanya dalam satu lini. Apakah sudah ada pengakuan nih Pak dari nasional? Oh, udah. Kita di 2018 itu juara 1 desa wisata tingkat Jawa Tengah. Wah, juara 1 desa wisata di Jawa Tengah. Kemarin Februari kita diundang Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kreatif, Mas Menteri ini yang baru saja dilantik jadi Menteri, Mas Sandiaga Uno. Ini kita diundang, ternyata masuk 13 besar desa wisata sertifikasi nasional. Wow. Dari 13.000 desa wisata se-Indonesia. Mantap sekali. Jadi dan satu-satunya kota yang di Indonesia. Jadi kota Semarang. Yang lain semuanya desa, ini kota Semarang masuk sertifikasi tingkat nasional. Wah, hebat sekali. Dari juara 1 tingkat Jawa Tengah dan masuk 13 besar nasional dari 13.000 desa wisata. Dari 13.000 desa wisata di Indonesia, desa wisata Kandri masuk 13 besar desa wisata nasional. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Oke, itu tadi sertifikasi. Kemudian kedepannya nih Pak, harapan apa yang ingin Pak Duki dan mungkin masyarakat di desa wisata Kandri ini harapkan untuk kedepannya desa Kandri? Jadi harapan dari kami pengelola desa wisata ini, desa ini benar-benar bisa mandiri. Jadi kalau sudah mandiri, nggak perlu jagain yang lain. Misalnya pemerintah harus minta bantuan terus, bila perlu kita harus bantu. Contohnya kayak di Pemda Badung kita sudah pernah studi banding ke sana. Di Badung itu, Bali itu pemerintahannya sampai surplus dan dananya tidak hanya untuk kesejahteraan orang Badung, tapi sampai memberikan sampai keluar Jawa, sampai di Kalimantan. Bahkan keluar dari Balinya sendiri. Harapan saya seperti itu. Jadi ini desa benar-benar desa mandiri, tidak perlu menggantungkan dengan orang lain. Jadi syukur bisa membantu desa-desa yang lain, termasuk paket wisata di Kandri ini sekarang sudah tidak hanya menjual desa wisata Kandri. Kita sudah memikirkan desa-desa tetangga wisata kita. Lainnya. Nah, kita kemarin bikin paket jelajah desa. Nah, ini apa itu Pak? Paket jelajah desa Pak? Paket jelajah desa ini kami membuat paket untuk jelajah desa-desa sekitar Kandri. Contohnya di Jatirejo ada potensi kolang-kaling. Nah, kita bawa wisatawan ke sana. Terus di Cepoko ada kebun buah Cepoko. Nah, ini kita ajak ke sana juga. Di Malon ada batik warna alam, kita bawa ke sana juga. Ini paket baru dan yaitu kita alhamdulillah paket itu kan membutuhkan transportasi nih. Nah, dan alhamdulillah kemarin kita sounding kepada warga, kita umumkan kepada warga untuk beli alat transportasi. Alhamdulillah semalam kita bisa beli 1 mobil seharga 50 juta. Baru tadi malam banget ya? Semalam. Jadi kita umumkan, kita share di grup warga. Siap, ini mau ada paket baru jelajah desa yang butuh transportasi, siapa yang mau nanam saham. Saham per lembarnya 1 juta. Nah,
maksimal 5 juta. Karena kalau kita tidak dikasih maksimal nanti apa itu monopoli. Iya betul. Nah, jadi ada yang punya duit banyak, tak tuku satu 50 juta dibeli satu orang, tetangganya nggak dapat hasil. Makanya maksimal 5 juta dan semalam bisa mengumpulkan 50 juta. Iya. Paginya bisa beli mobil. Minibus ya Pak ya. Itu bisa digunakan untuk berapa untuk orang? 25 sampai 30 orang. Wah, oke. Kita apa itu? Kita bikin pokja transportasi sendiri sekarang yang bisa mengantarkan wisatawan bukan hanya ke Desa Kandri tapi juga desa wisata di sekitar Kandri. Mobilnya Pajero. Wah, panas Joko Jero. Jadi ngerasain panas di dalam dan di luar. Oke. Sebayangan saya Pajero yang hanya mobilnya segitu kok muat sampai 20-30 orang. Oke, menarik sekali. Jadi untuk kalian yang penasaran nih bagaimana sih Desa Kandri, wisatanya seperti apa, edukasinya seperti apa, dan kalau pingin nyicipin mobil baru ya Pak ya, mobil barunya Desa Wisata Kandri langsung ke sini. Baru semalam ini dibeli, jadi masih mulus, masih anginnya masih sepoi-sepoi dirasakan. Baik, Desa Wisata Kandri kan punya banyak sekali produk dan tadi juga edukasi-edukasi wisatanya. Nah sekarang program-program apa yang sekiranya bisa dikolaborasikan dengan mahasiswa KKN UNES Pak? Banyak sekali sih sebetulnya yang mau bisa dikerjakan di Kandri ini. Kalau UNES berkenan kolaborasi dengan kami, terutama sektor budaya. Sektor budaya ini memang kita itu pemula. Jadi kayak senian, tari-tarian itu juga kita pemula. Kita latihan baru kemarin. Padahal di sini kita juga ada 5 kalender event tentang budaya. Ada gelar budaya Nyadran Kali, gelar budaya penyadaran kubur, ada barian, sesaji Rewondo, apitan dan lain sebagainya. Itu kita kadang kekurangan penarinya, yang musiknya, pemain musik gitu. Nah, ya, itu Pak? kan kita perlu banyak latihan untuk itu. Nah, itu punya. Kedua juga bahasa, karena di Kandri ini juga wisatawan tidak hanya di dalam negeri, tapi kita juga mancanegara. Mancanegara kita kan terutama yang banyak kesini kan juga Eropa, Asia. Asia juga termasuk Jepang, kayak bahasa Jepang itu juga perlu juga. Karena kalau orang Jepang itu terlalu rumit masalahnya. Kalau teman-teman Eropa itu kita bahasa jalanan, maksudnya Inggris jalanan itu bisa karena dia masih bisa ya Pak, senangnya main. Tapi kalau Jepang ini susah, rumitnya karena apa? Sebagian besar kesini, walaupun dia itu berkunjung wisata, mesti rumit. Dia tanyakan kayak penelitian. Misalnya kita begitu dikasih kopi, mesti tanyakan, oh bikinnya kopi gimana sih? Pohonnya kopi kayak apa sih, buahnya kayak apa sih, daunnya kayak apa lah. Ini kan harus bahasanya harus banyak belajar. Ya itu yang kedua. Sekarang itu bukan hanya di Kandri, bahkan tingkat nasional di kayak merek dan lain sebagainya itu kan banyak. Kayak kemarin Reok bisa jadi di Malaysia. Itu di Kandri kan juga kepengen kayak gitu. Jadi mungkin merek-merek UKM-KM, merek apalagi di sini yang sudah ada di Kandri punya merek. Dan ini kan butuh bantuan karena kadang teman-teman nggak mikir sampai sejauh itu. Nah kemarin kita sudah kerjasama dengan UNES, salah satunya di Kandri Etnik. Apa itu Pak Kandri Etnik? Kandri Etnik itu bikin patung-patung karakter dari limbah-limbah pertanian, kayak ranting-ranting pohon, daun-daun pisang. Sekarang sudah punya merek. Kemarin kerjasama dengan LP2M, sama Prof Etik sama Bu Nana, sudah dibikinkan merek Kandri Etnik. Jadi sekarang nggak ada yang bisa nyamain namanya itu. Jadi kita bisa, kalau ada yang nyamain namanya, kita bisa jalur hukum kan. Diklaimkan ya Pak ya. Iya baik. Ya baik Pak.
terima kasih sudah diajak ngobrol nih saya. Yeah. Nah, terakhir nih Pak, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Bapak punya closing statement apa nih untuk pemirsa yang lihat kita pada siang hari ini? Terima kasih. Jadi itulah Desa Wisata Kandri. Kita sederhana, Kandri Way. Kandri Way. Wisata, adventure, education. Kalau bapak ibu-ibu semua kepengen anaknya pinter pertanian, nanam padi dan lain sebagainya, bisa datang ke Kandri. Kita juga ada P4S di sini. Apa itu, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Wow. Jadi teman-teman yang suka di bidang pertanian bisa datang ke Kandri. Oke. Tadi pusat pelatihan pertanian perdesaan swadaya. Oke, saya nggak bisa hafal nih dalam satu kali ucap ya. Baik, itu dia perbincangan kita pada siang hari ini dengan Bapak Duki mengenai Desa Wisata Kandri. Baik, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Siang hari ini saya diizinkan untuk ngobrol-ngobrol tentang bagaimana dan apa saja yang bisa dilakukan di Desa Wisata Kandri ini. Baik, itulah perbincangan kita, saya dan Pak Duki pada siang hari ini tentang Desa Wisata Kandri. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan ingat, tetap jaga protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.